Bab 1736 Senjata menggigit tuannya. Datang, mendengar kata-kata itu, Avaricious Immortal sangat gembira. Tubuhnya bergeser, dan dia tiba di langit, berdiri di tengah-tengah awan yang luas. Setelah ia mencapai awan, tubuhnya mulai berubah bentuk. Dia berubah menjadi serigala abu-abu yang sangat besar dengan sepasang sayap kelelawar di punggungnya. Tidak hanya serigala abu-abu besar yang memiliki penampilan yang sangat ganas, itu juga panjangnya 100 meter. Saat sayapnya bergerak, angin kencang lahir. Angin kencang meniup awan yang luas. Serigala abu-abu ganas ini terbentuk dari cahaya, dan memancarkan aura yang sangat istimewa. Aura yang dipancarkannya mampu menyebabkan bahkan cuaca berubah. Ternyata Avaricious Immortal bukan hanya seorang naga jubah-jubah dunia, tetapi juga tubuh ilahi. Sebagai kaisar bela diri peringkat 3, kekuatan bertarungnya sangat kuat setelah ia melepaskan kekuatan ilahinya. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari dua kepala klan. Au-au. Mengikuti lolongan serigala, Avaricious Immortal meluncur turun dari langit. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kilat. Seperti cahaya abu-abu, dia memasuki pertempuran. Dia mulai mengayunkan cakar serigala besarnya yang mirip pisau tajam. Saat dia membuka mulutnya yang besar, kabut racun keluar. Tidak hanya serangannya yang ganas, semua serangannya juga tidak ditujukan ke Bai Li Xuankong. Sebaliknya, mereka semua ditujukan pada Chu Feng. Dari ini, dapat dilihat betapa berbahaya individu itu. Untuk memiliki 3 peringkat 3 kaisar bela diri bekerja bersama, orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Jika itu orang biasa, mereka pasti tidak akan bisa menahan mereka. Wos. Namun, ekspresi Bai Li Xuankong tetap tidak berubah. Ketika dia melambaikan sikat pembunuh maut di tangannya, dia mulai menulis karakter kematian dan kons bunuh secara berurutan. Karakter kematian dan pembunuhan yang ditulis olehnya meledak menjadi cahaya keemasan dan memecah serangan gabungan dari 3 kaisar marsial. Chu Feng, jangan takut. My Death Kill Brush bukanlah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Meskipun aku tidak dapat memahami teknik pembunuhan kematian yang sebenarnya untuk melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, itu sudah cukup bagiku untuk menggunakannya untuk bertahan. Selain itu, aku secara bertahap memahami kekuatan Death Kill Brush. Petik 2. Jika kemampuan ketiga pria itu hanya sebanyak ini, belum lagi tidak bisa melukai aku dan kamu. Mereka cepat atau lambat akan mati di tangan aku. Bai Li Xuankong mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu dan melihat bagaimana Bai Li Xuankong berhasil menahan serangan gabungan dari 3 kaisar bela diri dengan sikat pembunuh maut, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Bai Li Xuankong membawanya ke sini. Ternyata Bai Li Xuankong memiliki kepastian bisa melindungi Chu Feng. Selanjutnya, seperti yang terlihat sekarang, Bai Li Xuankong tidak puas dengan hanya melindungi Chu Feng. Kalau tidak, dia pasti tidak akan terus bertikai dengan 3 kaisar marsial. Kalau tidak, dia akan membawa Chu Feng pergi. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng bergumam di dalam hatinya, sikat tulis Lord Ancestor sangat istimewa. Bahkan sangat menyerupai pedang dewa jahat itu. Ini benar-benar berbeda dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Petik 2. Tapi, itu seperti yang dikatakan leluhur sendiri. Dia belum sepenuhnya memahami kekuatan sikat. Meskipun tidak apa-apa untuk menggunakannya untuk bertahan, masih mustahil baginya untuk menyerang secara efektif dengannya. Petik 2. Jika ini berlanjut, situasinya kemungkinan akan menjadi buruk. Merasakan bahwa situasinya mungkin menjadi buruk, Chu Feng segera mengirim transmisi suara ke Bai Li Xuankong. Leluhur, kita harus pergi. Bahkan jika kita harus membunuh Nangong Beidou, hari ini bukanlah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Sementara kepala klan Dongfang Imperial Clan, kepala klan Beitang Imperial Clan dan master kota Munclot City belum melakukan apa-apa, mereka telah mengamati sepanjang waktu. Jika Nangong Beidou akan terus menawarkan harta untuk memikat mereka, aku khawatir mereka akan, cepat atau lambat, bergabung dengan pertempuran untuk membantunya. Petik 2. Chu Feng, jangan takut. Death Kill Brush ini mampu menjadi lebih kuat melawan serangan yang lebih kuat. Lebih jauh lagi, aku telah menemukan bahwa aku hanya bisa memahami kekuatannya dalam pertempuran. Ini adalah kesempatan langka. Selama aku diberi waktu yang cukup, aku pasti akan bisa membalikkan pertempuran ini. Petik 2. Aku tidak akan berhenti setelah membunuh hanya Nangong Beidou. Kepala klan Simen Imperial Clan dan Dewa Abadi juga akan dibunuh olehku. Setelah Bai Li Xuankong selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menjadi semakin galak. Meskipun dia bertarung dengan 3 orang sendirian, dia sama sekali tidak dirugikan. Selain itu, ia menjadi lebih mengesankan daripada mereka. Melihat ini, Chu Feng merasa tak berdaya dan hanya bisa menghela nafas. Tidak cocok baginya untuk terus mendesak leluhurnya menentangnya. Bagaimanapun, Bai Li Xuankong telah hidup hampir 10.000 tahun. Dia telah mengalami banyak hal dan sangat berpengalaman. Jika dia bertekad, Chu Feng tidak akan bisa menasihatinya menentangnya. Tepat pada saat ini, dantian Chu Feng bergetar. Kemudian, kakinya menjadi lemah. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan mulai keluar dari dantiannya dan menutupi seluruh tubuhnya. Leluhur, aku merasa bahwa situasinya buruk. Chu Feng buru-buru berbicara. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Melihat itu, ekspresi Bai Li Xuankong berubah sangat. Meskipun tampaknya tidak ada yang salah dengan Chu Feng di permukaan, ekspresi menyakitkan di wajah Chu Feng telah membuatnya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi.
Kalau tidak, dengan ketabahan Chu Feng, bagaimana dia bisa mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan? Itu pedang dewa jahat. Aku paling pasti merasakan reaksi dari pedang dewa jahat. Hanya, aku tidak pernah mengharapkan reaksi akan datang secepat ini dan untuk itu tidak menunjukkan tanda sama sekali. Chu Feng tidak mengoceh omong kosong sama sekali. Proses dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap mengenali tuannya sebenarnya sangat mirip dengan roh dunia yang mengakui seorang roh dunia. Keduanya sebenarnya merupakan proses memasuki perjanjian. Adapun kontrak antara seorang pembudidaya bela diri dan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu dilakukan dalam dantian dan jiwa pembudidaya bela diri. Rasa sakit yang dirasakan Chu Feng saat ini berasal dari dantiannya, jiwanya. Rasa sakit yang dia rasakan mengandung aura pedang dewa jahat. Dengan demikian, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Evil God Sword menyiksanya. Dia menerima serangan balik dari Evil God Sword. Namun, dia tidak mengerti mengapa serangan balik dari Evil God Sword akan tiba selarut ini, dan mengapa dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Namun, tidak ada yang penting. Yang paling penting adalah serangan balik dari senjata adalah situasi yang sangat buruk. Terutama reaksi dari pedang dewa jahat, itu sangat ganas. Tampaknya hanya ingin membunuh Chu Feng. Pedang dewa jahat itu benar-benar terlalu berbahaya. Itu bahkan melampaui harapan Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Baili Xuankong bersinar. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan khawatir. Karena itu, ia segera berubah pikiran, dan memutuskan untuk tidak lagi terus terlibat dalam pertempuran. Dia meraih Chu Feng dan melonjak ke langit untuk melarikan diri. Dia berusaha melarikan diri, cepat, hentikan dia. Melihat itu, Nangong Beidou berteriak. Segera, ia melepaskan banyak naga untuk membentuk jaring di langit untuk menghentikan Baili Xuankong melarikan diri dengan Chu Feng. Pada saat yang sama, kepala klan Simen Imperial Clan juga menyerang untuk membantu Nangong Beidou menghentikan Baili Xuankong. Adapun Avaricious Immortal, ia terus melepaskan serangan yang diarahkan pada Chu Feng. Apakah kamu semua benar-benar mampu menghentikan aku? Baili Xuankong mendengus dingin. Dia meraih Kedeat Kill Brush. Bersama dengan kuasnya, dia menembak ke arah langit seperti pedang yang tajam. Dalam sekejap, gemuruh dan jeritan bisa terdengar tanpa henti. Dia telah membantai banyak naga dan menggapai awan. Mengandalkan hanya pada satu Deat Kill Brush, Baili Xuankong telah memotong baik Nangong Beidou dan serangan gabungan klan-klan Simen Imperial Clan untuk mencegahnya melarikan diri. Serta serangan menyelinap Avaricious Immortal di Chu Feng. Baili Xuankong begitu kuat sehingga bahkan mereka bertiga digabungkan tidak cocok untuknya. Kompas Abadi, tolong bantu kami. Selama kamu bersedia membantu kami membunuh mereka berdua, selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh klan kekaisaran Nangongku. Terlepas dari permintaan macam apa yang mungkin kamu minta dari aku pasti akan menyetujuinya. Melihat situasinya sangat buruk, Nangong Beidou mengalihkan pandangannya ke kampus Immortal yang menonton pertunjukan di bawah. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di kerumunan semua membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan klan kekaisaran Nangong, terlepas dari permintaan macam apa yang dia buat, dia pasti akan menyetujuinya. Perawatan semacam ini benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan kekaisaran Nangong kekaisaran, bagi mereka untuk menawarkan perawatan semacam ini, siapa yang mungkin bisa menahannya? Pada saat ini, Baili Xuankong mulai mengerutkan kening. Meskipun dia telah menemukan kekuatan Deat Kill Brush dari pertempuran ini, menemukan bagaimana bahkan 3 peringkat 3 kaisar marsial digabungkan tidak cocok untuknya. Dia tidak punya pilihan selain takut Kompas Immortal. Kemasyhuran The Campus Immortal bukanlah orang yang bercanda. Dia pasti bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Avaricious Immortal. Jika dia membantu mereka, dia dan Chu Feng kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hahaha, aku hanya datang ke sini hari ini sebagai penonton. Kepala klan Nangong, jangan repot-repot mencoba menyeretku ke pertempuran. Petik 2. Namun, yang mengejutkan banyak orang, bahkan ketika menghadapi perlakuan mewah Nangong Beidou, Kompas Immortal hanya tertawa dan tidak bergerak. Bab 1737 katakan lagi. Mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou, kepala klan-klan Simen dan Dewa Abadi semuanya terkejut. Tak satu pun dari mereka yang diharapkan untuk Immortal Kompas untuk menolak perlakuan boros tersebut. Tepat pada saat ini, Baili Xuankong tiba-tiba berteriak, menembus kubah surgawi. Dengan teriakannya, Deat Kill Brush di tangannya mulai bersinar lebih terang. Cahaya keemasan memancar kemana-mana seperti matahari. Kemudian, cahaya keemasan meledak di udara. Dorongan yang kuat mendorong mundur bahkan 3 peringkat 3 kaisar marsial. Buntut dari serangan itu secara bertahap menabrak ke bawah. Meskipun itu sangat indah, itu menimbulkan rasa takut yang besar kepada orang banyak seperti keturunan mesin penuai. Buntut dari ledakan itu terlalu kuat. Jika itu mendarat ke permukaan, mayoritas orang banyak kemungkinan akan terkena bencana. Mereka yang di bawah peringkat 3 Martial Emperor akan mati atau terluka parah. Wos. Tepat pada saat ini, Immortal Kompas melambaikan lengan bajunya dan membawa ledakan angin. Angin menyapu ke arah cakrawala dan meniup semua sinar keemasan cahaya langsung. Ketika sinar keemasan menghilang, Baili Xuankong dan Chu Feng sudah pergi. Yang tersisa hanyalah kulit pucat Nangong Beidou, kepala klan Simen Imperial Clan dan Avaricious Immortal. Bahkan dengan mereka bertiga bekerja bersama, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan seorang pria dari kultivasi yang sama.
Pada saat itu, mereka kehilangan semua wajah. Namun, pada saat itu, kerumunan semua melemparkan pandangan mereka ke Immortal Kompas. Serangan kompas Immortal sebelumnya telah menunjukkan kepada orang banyak betapa kuatnya dia. Jika dia mau menghentikan Chu Feng pasti tidak akan melarikan diri. Dengan demikian, kerumunan itu benar-benar tidak dapat memahami mengapa kampus Immortal tidak menghentikan Chu Feng dan ahli misterius itu ketika dia bisa dengan mudah melakukannya. Kenapa dia memutuskan untuk melewatkan kesempatan besar yang disediakan oleh Nangong Beidou? Agar kalian semua membiarkan Chu Feng melarikan diri hari ini, kamu pasti akan menyesali keputusanmu di masa depan, tiba-tiba. Nangong Beidou mengalihkan pandangannya ke bawah menuju kepala klan-klan Kekaisaran Dongfang, kepala klan-klan Kekaisaran Beitang dan Dewa Abadi Putih. Menghadapi tatapan itu, kepala klan-klan Dongfang Imperial dan kepala klan-klan Beitang hanya mengerutkan bibir mereka dan tersenyum. Mereka tentu saja tidak takut pada Nangong Beidou. Adapun Immortal Alis Putih, hatinya menegang. Setelah tertegun begitu lama, dia akhirnya terbangun. Namun, setelah bangun, ia merasakan sakit dan keputusasaan yang luar biasa. Chu Feng belum mati. Ini tidak hanya berarti bahwa dia telah gagal. Yang paling penting, sebelum Chu Feng mengungkapkan identitasnya, dia sebenarnya telah dipenuhi dengan kekaguman yang begitu besar pada Chu Feng. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak sehat. Dia mengagumi seseorang yang telah dipandang rendah dan ingin dihilangkan sebelumnya. Sensasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia mengerti. Alis Putih, mengapa kamu tertegun sebelumnya? Nangong Beidou mendarat dari langit dan berbicara dengan ganas kepada Immortal Alis Putih. Dia benar-benar marah. Ketika Chu Feng telah mengalahkan kedua putranya dan mengungkapkan bakatnya yang menantang surga, ia berpikir bahwa itu akan menjadi bencana besar seandainya Chu Feng hidup. Bahwa ia harus menemukan cara untuk meringankan situasi dan berdamai dengan Chu Feng. Pada saat itu, Immortal Alis Putih telah bersikeras kepadanya bahwa ia tidak boleh berdamai dengan Chu Feng, dan sebaliknya harus menghilangkannya. Hari ini, musibah itu membuahkan hasil. Bahkan jika dia ingin berdamai dengan Chu Feng, dia tidak akan bisa. Namun, Immortal Alis Putih benar-benar berdiri di sana dan menyaksikan semua ini berlangsung tanpa membantunya merawat Chu Feng. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak hanya Immortal Alis Putih yang membahayakannya, dia bahkan tidak membantunya selama masa membutuhkannya. Nangong Beidou hanya menahan diri karena Immortal Alis Putih adalah salah satu dari 10 dewa dan masih memiliki kegunaannya. Kalau tidak, dia pasti akan memukulnya sampai mati dengan serangan telapak tangan. Saudara Nangong, aku, Immortal Alis Putih ingin menjelaskan. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia menjadi diam. Sayang sekali. Agar Chu Feng melarikan diri, aku khawatir aku tidak akan bisa merasa nyaman di masa depan. Pada saat ini, Avaricious Immortal juga menghela nafas. Kemudian, dia berbalik ke Nangong Beidou dan kepala klan-klan Simen dan berkata, meskipun kami tidak berhasil membunuh Chu Feng itu dan membiarkannya melarikan diri, aku juga menjebaknya sebagai musuh. Dengan demikian, kalian berdua sebaiknya tidak menolak untuk memberi aku persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang kamu janjikan. Petik 2. Tianlong, serahkan pedang pelangi biru kamu, kata Nangong Beidou kepada Nangong Tianlong. Ayah, aku mendengar kata-kata itu, kulit Nangong Tianlong berubah pucat. Aku berkata serahkan itu, teriak Nangong Beidou dengan marah. Mendengar itu, Nangong Tianlong tidak berani ragu, dan segera mengeluarkan pedang pelangi biru dan menyerahkannya kepada Nangong Beidou. Avaricious, aku tahu kamu selalu menginginkan Blue Rainbow Sword ini. Aku akan memuaskan kamu dan memberikannya kepada kamu. Namun, saat ini milik putra aku. Dengan demikian, ketika kamu memutuskan hubungan di antara mereka, pastikan untuk tidak melukainya. Nangong Beidou menyerahkan Blue Rainbow Sword kepada Avaricious Immortal. Yakinlah, bagiku, itu masalah sepele. The Avaricious Immortal tertawa nakal ketika dia menerima Blue Rainbow Sword. Setelah mendapatkan Blue Rainbow Sword, dia dengan lembut menggerakkan tangannya di atasnya. Segera, cahaya keemasan melintas di pedang. Ketika cahaya keemasan itu menembus pedang, kaki Nangong Tianlong menjadi lemah. Dia mundur 2 langkah, dan kulitnya pucat seperti kertas. Namun, lebih dari segalanya, dia memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Jelas, Blue Rainbow Sword tidak lagi miliknya. Setelah itu, kepala klan Simen Imperial Clan juga mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan menyerahkannya ke Avaricious Immortal. Pada saat dia menyerahkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap kepada Avaricious Immortal, dia merasa seolah-olah jantungnya berdarah. Tidak hanya dia tidak berhasil membunuh Chu Feng, dia juga menderita kehilangan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dia benar-benar telah kehilangan sangat banyak dari ini. Yin Chengkong, lihatlah murid yang telah kamu ajar. Tiba-tiba, Nangong Beidou mengarahkan jarinya ke arah orang-orang yang datang dari Gunung Qianwut. Jarinya diarahkan langsung pada majelis-majelis suci Qianwut, Yin Chengkong. Menghadapi ini, Yin Chengkong mulai mengerutkan kening. Bahkan dengan dia mengerutkan kening, corak sisa orang-orang dari Gunung Qianwut semua berubah pucat. Beberapa tetua begitu takut sehingga mereka mulai gemetar ketakutan. Menilai dari ini, jelas bahwa Nangong Beidou sudah tahu bahwa Chu Feng adalah murid Gunung Qianwut mereka. Meskipun Chu Feng berhasil melarikan diri, Gunung Qianwut tidak akan bisa melarikan diri.
Pada saat ini, klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Simen dipenuhi dengan kemarahan. Menilai dari sikap mereka, sepertinya mereka berencana untuk melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Chu Feng telah lama diusir dari Gunung Cianwood kami. Dia sudah bukan lagi seseorang dari Gunung Cianwood kita. Kepala klan Nangong, apa artinya di balik kata-kata yang kamu ucapkan itu? Yin Chengkong pura-pura tenang saat mengucapkan kata-kata itu. Diusir, apakah kamu pikir kamu akan dapat lari dari tanggung jawab hanya karena dia dikeluarkan dari Gunung Cianwood kamu? Apakah kamu berpikir bahwa setelah kamu memelihara iblis, kamu akan dapat menjauhkan diri dari semua tanggung jawab hanya karena kamu memutuskan hubungan kamu dengannya? Ketua klan-klan Simen Imperial dengan marah. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di Gunung Cianwood yang khawatir untuk memulai menjadi lebih khawatir. Sepertinya mereka sudah menebak dengan benar. Klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Simen telah sangat menderita dari Chu Feng dan dipenuhi dengan kemarahan, dan mereka sekarang berencana untuk melampiaskan kemarahan mereka di Gunung Cianwood. Klan Kepala, Gunung Cianwood adalah kekuatan yang sangat besar dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga di luar kendali mereka untuk murid seperti Chu Feng muncul di sana. Petik 2. Aku merasa bahwa mereka telah melakukan prestasi luar biasa untuk memutuskan semua hubungan dengan Chu Feng dengan cepat. Bagaimanapun, Chu Feng tidak pernah benar-benar melakukan kekejaman berdarah yang menyinggung surga. Petik 2. Jadi, kalian semua harus berhenti mempersulit Gunung Cianwood. Selain itu, kamu hanya akan menjadi penindas yang kuat bagi yang lemah, dan menjadi bahan tertawaan orang. The Campus Immortal mengatakan kata-kata itu sambil menyesap teh dari cangkir teh di tangannya. Mendengar kata-kata itu, alis Nangong Beidou dan kepala klan-klan Simen mulai menyempit. Mereka mulai mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan. Sebelumnya, Immortal Kompas telah menolak untuk membantu mereka. Dan sekarang, dia bahkan berbicara untuk Gunung Cianwood. Apa sebenarnya niatnya? Kompas Immortal, tepatnya apa hubungan antara kamu dan Chu Feng itu? Mengapa kamu menolak untuk membantu kami menangkapnya lebih awal, dan mengapa kamu berbicara untuk membebaskan hubungan Gunung Cianwood sekarang? The Avaricious Immortal, yang tidak menyukai Kompas Immortal untuk memulai, segera mengambil kesempatan ini untuk menebarkan perselisihan. Dia berencana untuk meminjam kekuatan klan Kekaisaran Simen dan Kekaisaran Nangong untuk menjaga Immortal Kompas. Haha, mendengar kata-kata itu, Immortal Kompas tertawa ringan. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja di sampingnya, berdiri, memandang ke Avaricious Immortal dan berkata, katakan lagi. Bab 1738 meninggalkan adegan mendominasi. Tentu, aku akan mengatakannya lagi. Bukannya aku takut padamu, The Avaricious Immortal mengumpulkan keberaniannya dan berencana untuk mengatakannya lagi. Bang. Namun, tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, Immortal Kompas memukul dengan serangan telapak tangan dan menghancurkan meja di hadapannya berkeping-keping. Lalu, dia berdiri dan berkata dengan suara dingin, kamu bertanya padaku, hubungan seperti apa yang aku miliki dengan Chu Feng? Kamu jelas berusaha mengatakan bahwa aku memiliki hubungan dengan Chu Feng. Petik 2. Namun, gunakan kepala kamu yang telah ditendang oleh keledai dan pikirkan dengan hati-hati. Jika aku berhubungan dengan Chu Feng, apakah kamu masih bisa berdiri di sini hidup-hidup? Petik 2. Setelah Immortal Kompas mengucapkan kata-kata ini, matanya bersinar. Kemudian, cahaya mulai memancar dari belakangnya. Dia seperti seorang Buddha berdiri di sana. Kehadirannya yang terhormat sangat menakutkan. Boom! Pada saat yang sama, sensasi penindasan yang sangat kuat membanjiri seluruh area. Itu bukan hanya kekuatan kaisar, itu adalah peringkat 4 kekuatan kaisar marsial kaisar. Sebelum kaisar ini berkuasa, generasi muda yang hadir semua mulai menggigil ketakutan. Sementara mereka merasa takut, mereka tidak merasakan penindasan dari kekuatan kaisar. Sebaliknya, itu adalah mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang merasakan tekanan lebih besar dari kekuatan kaisar Immortal Kompas. Sebagai contoh, bukan hanya Nangong Beidou, Dewa Abadi dan banyak yang mengalami kesulitan bernafas. Bahkan tulang mereka merasakan tekanan yang sangat besar sehingga mereka mulai mengeluarkan suara yang pecah. Pada saat ini, Avaricious Immortal yang telah berbicara menentang Immortal Kompas sebelumnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, dia bahkan tidak berani untuk melihat Kompas Immortal tatap muka, dan telah menundukkan kepalanya dalam diam. Ketua klan Kekaisaran Simen mengepalkan giginya dan berteriak, Kompas Immortal, dengan melepaskan kekuatan penindas kamu. Apakah kamu berencana untuk menjadikan klan Kekaisaran Simen kami sebagai musuh? Kamu harus tahu bahwa kamu bukan satu-satunya kaisar marsial peringkat 4 di Tanah Suci Martialisme. Klan Kekaisaran Simen kami juga memiliki peringkat 4 kaisar marsial. Jangan mengira kamu bisa bertindak sombong ini hanya karena tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan kita tidak ada. Namun, senyum di wajah Immortal Kompas tidak goyah ketika dia mendengar kata-kata mengancam kepala klan Simen Imperial Clan.
Bukan saja dia tidak melepaskan kekuatan yang menindas itu, alisnya bergerak, dan dia benar-benar meningkatkan kekuatan-kekuatannya yang menekan. Begitu kekuatan-kekuatan penindasnya meningkat, kepala klan Simen Imperial Clan, Nangong Beidou dan lutut immortal yang abadi semua menjadi lemah, dan mereka hampir berlutut ke tanah. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Di ranah kultivasi Kaisar Bela Diri, perbedaan satu tingkat kultivasi sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan bisa bersaing dengan Kaisar Marsial peringkat 4. Brother Campus, aku salah bicara sebelumnya. Kuharap kamu tidak akan mempermasalahkan hal ini, merasa bahwa ia tidak dapat terus menolak. Avaricious Immortal berbicara untuk meminta pengampunan. Namun, Kompas Immortal masih memiliki senyum di wajahnya dan tidak menghilangkan kekuatannya yang menindas. Aku akan memberi wajah kepada Kompas Abadi hari ini. Kamu semua dari Gunung Cianwood dapat pergi. Aku tidak ingin melihat kamu lagi, kata Nangong Beidou. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, orang yang akan menderita adalah mereka. Hanya ketika kata-kata itu mengatakan bahwa Immortal Kompas menghilangkan kekuatan yang menindas dan duduk kembali. Sebagai tanggapan, Yin Chengkong buru-buru bangkit. Bersama dengan tetua Guan Hong dan Dugu Xingfeng, dia memimpin kerumunan dari Gunung Cianwood dan bergegas pergi. Selama periode waktu ini, semua orang benar-benar diam. Mereka masih tertegun oleh kekuatan Kompas Immortal yang menindas karena kekuatan yang menindas itu terlalu menakutkan. Hanya ketika orang-orang dari Gunung Cianwood pergi, Immortal Kompas berdiri kembali. Karena kompetisi sudah berakhir, aku tidak akan lagi berlama-lama. Aku berterima kasih kepada Master Kota Muncelot karena telah mengundang aku, katanya. Abadi, harap berhati-hati, City Master Kota Muncelot menggenggam tinjunya dengan senyum di wajahnya. Terbukti, terlepas dari hubungannya dengan 4 klan kekaisaran, dia tidak mau menyinggung Kompas Abadi. The Campus Immortal melambung ke langit. Namun, tiba-tiba, dia berhenti. Kemudian, dia berbalik dan berkata, oh, itu benar, Ketua Klan Simen. Memang, aku bukan satu-satunya peringkat 4 kaisar marsial di Tanah Suci Martialism. Namun, aku adalah satu-satunya orang dengan nama Kompas di Tanah Suci Bela Diri. Petik 2. Meskipun klan Simen kekaisaranmu sudah ada sejak lama, aku, Kompas, juga telah berteman di seluruh dunia. Jika kamu berpikir bahwa Simen Imperial Clan kamu mampu melakukannya, jangan ragu untuk datang dan menemukan aku kapan saja. Petik 2. Hahaha. Pada saat kata-kata itu terdengar, Immortal Kompas sudah terbang jauh. Satu-satunya yang tersisa adalah serangkaian tawa yang menusuk telinga. Sombong. Dia sangat arogan. Namun, dihadapkan dengan kesombongan semacam ini, kepala klan Simen Imperial Clan hanya bisa mengerutkan alisnya dan menerimanya diam-diam. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang ingat adegan ini jauh di dalam hati mereka. Pada saat mereka merasa heran, mereka juga merenungkan mengapa Kompas Immortal yang kuat akan melindungi Chu Feng seperti yang dia lakukan. Namun, ini tidak signifikan. Lagi pula, apa yang berlalu sudah berlalu. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi masa lalu. Yang penting adalah masa depan. Di masa depan, nama satu orang akan menyebar melalui Tanah Suci Martialism. Kali ini, keributan akan sangat besar. Alasan untuk itu adalah karena tidak hanya orang itu benar-benar mengalahkan generasi muda klan 4, ia juga menaklukkan pedang iblis. Adapun identitas pria ini, dia adalah orang yang Kekaisaran Nangong Kekaisaran telah menyebarkan poster yang diinginkan sebelumnya, Chu Feng. Orang-orang dari Gunung Cianwood sudah pergi. Yin Chengkong tidak hanya membawa serta para tetua dari Majelis Suci Cianwood, bahkan para murid yang dikirim kali ini juga dibawa pergi bersama mereka. Chu Feng itu benar-benar berani. Dia benar-benar meninggalkan beban yang sangat besar bagi kita. Jika bukan karena Kampus Immortal menyelamatkan kita dari kebaikan, kita kemungkinan besar semua akan mati di sana. Petik 2. Seorang pria tua berambut keriting dan berkulit merah berbicara dengan wajah mengeluh. Dia adalah seorang tetua dari Majelis Suci Cianwood. Namun, dia tidak terbiasa dengan Chu Feng. Setelah mendengar tentang perbuatan Chu Feng di masa lalu, satu-satunya hal yang dia rasakan untuk Chu Feng adalah cemoohan. Sebenarnya, pada saat ini, ada banyak orang seperti dia yang mengeluh tentang Chu Feng. Namun, untuk keluhan mereka, 3 individu terkuat dari Gunung Cianwood saat ini, Majelis Master Yin Chengkong, Tetua Guan Hong dan Kepala Sekolah Dugu Xingfeng tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga tahu kebenaran masalah ini. Dari lubuk hati mereka, mereka membenci keluhan para tetua ini. Namun, karena banyak alasan, tidak cocok bagi mereka untuk menegur para tetua ini. Dengan demikian, mereka hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tuan Tetua, aku tidak berpikir masalah ini semua dapat disalahkan pada saudara junior Chu Feng. Dengan karakternya, dia pasti tidak berencana untuk menyakiti kita. Yang berlebihan adalah klan kekaisaran, kata Jiang Furong. Sementara itu, mereka sudah belajar apa yang dilakukan Chu Feng di Muncelot City. Berbeda dari para tetua, setelah Jiang Furong mengetahui tentang masalah ini, dia sangat senang. Selanjutnya, dia merasa sangat ganas dan marah untuk Chu Feng. Setelah semua, Kekaisaran Nangong Imperial telah menindas Chu Feng sejauh ini. Jadi, meskipun tetua ini memiliki status yang lebih tinggi darinya, dia masih tidak bisa mentolerirnya berbicara menentang Chu Feng. Karakter apa yang mungkin dimilikinya? Kamu tidak lain hanyalah seorang anak kecil, apa yang akan kamu ketahui?
Pria tua berkulit merah itu memarahi Jiang Furong dengan marah. Dia merasa sangat menghina dikritik oleh anggota generasi muda. Aku tahu karakter saudara laki-laki junior Chu Feng lebih baik daripada kamu, tetua. Ketika kami dipermalukan di istana bawah tanah, itu adalah saudara junior Chu Feng yang menyelamatkan kami. Tidak hanya dia menyelamatkan kita, dia juga menebus martabat Gunung Qianwut kita, kata Jiang Furong tanpa ampun. Saudara junior, kamu masih memanggilnya saudara junior? Apakah kamu tidak berpikir bahwa Gunung Qianwut kita telah cukup menyeka pantatnya? Petik 2. Dia menyelamatkan kalian semua, apa gunanya itu? Jika 4 klan menjadi lebih marah, semua orang di Gunung Qianwut kita akan terbunuh. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Apakah kamu akan bertanggung jawab untuk itu? Apakah kamu mampu mengambil tanggung jawab untuk itu? Tetua merah tua itu berteriak dengan marah. Tetua, apakah kamu yang takut mati? Akhirnya, Dugu Xingfeng, yang telah lama terdiam, tidak dapat menahannya lagi. Selanjutnya, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, rasa dingin memenuhi udara. Dalam nadanya ada rasa jengkel yang sangat kuat. Bab 1739 lebih jauh dan lebih jauh. Mendengar kata-kata itu, ekspresi para tetua yang mengutuk Chu Feng sebelumnya semua berubah. Wajah tua mereka mulai bergetar. Kalau itu sebelumnya, mereka tidak akan menempatkan Dugu Xingfeng di mata mereka sama sekali. Bagaimanapun, mereka memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada Dugu Xingfeng. Namun, Dugu Xingfeng telah menjadi kaisar bela diri, sedangkan mereka masih hanya setengah kaisar bela diri. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan berani bertindak kasar kepadanya. Oh Xingfeng, kata-kata macam apa itu? Kamu tidak boleh salah paham dengan kami. Kita tentu bukan orang yang takut mati. Hanya kami merasa bahwa itu benar-benar tidak akan sia-sia jika kami merusak beberapa puluh ribu tahun fondasi Gunung Qianwut kami karena satu Chu Feng merasa tak berdaya. Bahwa tetua berkulit merah tersenyum sopan dan berbicara untuk menjelaskan. Yayasan Qianwut Mountain kami tidak akan hancur. Aku khawatir kalian semua terlalu banyak berpikir. Meskipun Dugu Xingfeng berbicara dengan nada yang sangat tenang, rasa dingin yang terkandung dalam nadanya tidak berkurang sedikit pun. Merasakan gangguan Dugu Xingfeng, tetua itu hanya bisa terus tersenyum sopan. Tentu saja, kamu benar, tentu saja. Namun, bahkan dengan itu, kita masih harus mengajari anggota generasi muda ini bagaimana menjaga mulut mereka tetap terkendali. Jika tidak, cepat atau lambat, mereka akan memicu bencana. Petik 2. Kamu, mendengar kata-kata itu, Jiang Furong ingin terus berbicara kembali. Namun, pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Itu adalah Tao Xiangyu. Tao Xiangyu mulai berkedip dan menggelengkan kepalanya ke arah Jiang Furong untuk menunjukkan bahwa dia harus berhenti berdebat dengan sesepuh itu. Saudari senior Jiang, akan sangat penting bagi kita untuk mengingat rahmat junior yang ditunjukkan Chu Feng di hati kita. Tidak perlu repot berdebat dengan sekelompok orang tua yang tidak fleksibel ini. Pada saat yang sama, transmisi suara masuk ke telinga Jiang Furong. Itu Bai Yun Xiao. Pada saat ini, Jiang Furong memandang Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Dia menemukan bahwa mereka semua menatapnya. Penampilan mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat ini, hati Jiang Furong tersentuh. Tampaknya Chu Feng menyelamatkan mereka tidak hanya menyebabkan Bai Yun Xiao dan yang lainnya mengingat rahmat yang telah ditunjukkannya di hati mereka, ia juga telah mengubah mereka. Aku bisa menjaga murid-muridku sendiri. Tidak perlu kamu khawatir. Tepat pada saat ini, Dugu Xingfeng berbicara lagi. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan menatap tajam pada sesepuh itu. Pandangan sekilas dari Dugu Xingfeng menyebabkan wajah tetua berkulit merah berubah pucat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia merasa sangat tertekan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Dugu Xingfeng akan berbicara untuk anggota generasi yang lebih muda. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Dugu Xingfeng tidak berbicara untuk Jiang Furong. Sebaliknya, dia berbicara untuk Chu Feng. Yoh, ini benar-benar hidup di sini. Tepat pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit dan turun di hadapan orang banyak dari Gunung Qianwut. Melihat orang ini, orang-orang dari Gunung Qianwut segera merasakan penghormatan besar. Alasan untuk itu adalah karena orang yang tiba adalah Immortal Compass. Kami memberikan penghormatan kepada kampus Immortal, dipimpin oleh Yin Chengkong. Kerumunan dari Gunung Qianwut segera membungkuk dengan sopan kepada kampus Immortal. Setelah semua, Immortal Compass adalah salah satu dari 10 dewa, salah satu ahli puncak tanah suci martialisme. Tanpa menyebut-nyebut orang lain, hanya dengan fakta bahwa ia berhasil menekan kepala klan-klan Simen. Klan-klan Nangong Kekaisaran dan Avaricious Immortal sendirian sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, ini bukan aspek penting. Aspek penting adalah bahwa Immortal Compass telah membantu mereka sebelumnya dan menunjukkan kepada mereka rahmat yang sangat besar. Yin Chengkong, kita pernah bertemu sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa dikatakan kenalan. Tidak perlu bagi kamu untuk sopan seperti ini. Aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu, kata kampus Immortal dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia gemuk dan jelek, dia tampak sangat ramah. Dengan demikian, meskipun statusnya luar biasa, dia tidak menyebabkan orang lain merasa sangat terkekang di sekitarnya. Abadi, silakan bertanya, kata Yin Chengkong. Bolehkah aku tahu dari mana Chu Feng berasal? Tanya The Campus Immortal. Mendengar kata-kata itu, tatapan Dugu Xingfeng sedikit menyempit. Dia menjadi waspada. Terlepas dari apakah Kompas Immortal telah berbicara untuk mereka sebelumnya,
tetap saja dia tidak mengenal kompas immortal dengan baik. Dengan demikian, dia tidak tahu persis apa jenis niat yang dimiliki immortal kompas bertanya tentang Chu Feng. Sejauh yang aku tahu, Chu Feng berasal dari wilayah Laut Selatan. Selain itu, aku tahu sedikit tentang dia. Abadi, mengapa kamu bertanya tentang ini? Kata Yin Chengkong. Bukan apa-apa, aku hanya memikirkannya. Setelah immortal kompas mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Abadi, terima kasih telah berbicara untuk kami dalam kebenaran hari ini. Hanya karena kamu bahwa kami berhasil melarikan diri dari bencana yang potensial. Anugerah besar yang abadi telah tunjukkan kepada kita adalah sesuatu yang akan kita ukir di dalam hati kita. Jika immortal akan melewati Gunung Cianwood kami di masa depan, kamu pasti harus datang dan tinggal sebagai tamu sehingga kami dapat memperlakukan kamu dengan keramahan. Petik 2. Tepat pada saat ini, tetua berkulit merah itu berdiri dengan sopan dan berbicara dengan sangat bersemangat. The Campus Immortal berbalik dan bertanya, siapa namamu? Immortal, aku dipanggil Song Wanji. Melihat bahwa Immortal Kompas benar-benar berbicara dengannya, tetua berkulit merah itu segera mulai tersenyum. Dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apa pendapatmu tentang Chu Feng? Tanya The Campus Immortal. Chu Feng, mendengar kata-kata Chu Feng, tetua merah itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Campus Immortal akan menanyakan itu. Namun, segera, dia mendapat inspirasi tiba-tiba. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, dia berkata, anak itu adalah aib yang sangat besar. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya dan diusir oleh Gunung Cianwood kami sejak lama. Dia tidak lagi berhubungan dengan Gunung Cianwood kita. Petik 2. Kamu tampaknya menunjukkan bahwa kamu sangat membenci Chu Feng? Tanya The Campus Immortal. Sebenarnya, aku tidak hanya membenci anak itu, aku juga sangat membencinya. Jika memungkinkan, aku pasti akan melenyapkannya sendiri sehingga dia tidak akan membahayakan orang-orang di dunia di masa depan. Tetua berkulit merah itu membuat gerakan dengan tangan pisau untuk menunjukkan tekadnya. Dalam hal ini, apakah kamu tahu mengapa aku telah membantu kamu semua? Tanya The Campus Immortal. Abadi adalah orang yang memiliki kebenaran yang luar biasa. Kamu tidak dapat duduk dan menonton saat klan imperial menggertak yang lemah. Kamu benar-benar orang yang memiliki kebajikan besar, benar-benar orang yang layak dipuji sebagai immortal, kata tetua berkulit merah itu. Kemampuanmu untuk menyanjung cukup bagus. Agar kamu dapat memperoleh status kamu saat ini di Gunung Cianwood, kamu harus menyanjung beberapa orang dan melakukan banyak hal tercela, bukan? Campus Immortal bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, tetua berkulit merah segera terpana. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Immortal Kompas akan mengatakan hal seperti itu. Sebaiknya aku memberitahumu, alasan mengapa aku membantu kalian semua hanya karena satu orang. Orang itu adalah Chu Feng. Petik 2. Beberapa waktu yang lalu, Chu Feng pernah membantu aku. Hari ini, aku hanya membalas budi bahwa aku berutang padanya. Petik 2. Karena kamu semua telah mengusir teman kecil Chu Feng dari Gunung Cianwood kamu semua tidak lagi memiliki hubungan dengan teman kecil Chu Feng. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah satu hal. Aku berharap yang terbaik untukmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Campus Immortal dengan dingin menyapu pandangannya ke kerumunan dari Gunung Cianwood. Kemudian, dia menyikat lengan bajunya dan terbang menjauh. Hanya orang-orang dari Gunung Cianwood yang tetap di sana. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka ketakutan. Terutama yang lebih tua kulit merah dan yang lain yang telah mengeluh tentang Chu Feng. Pada saat ini, mereka tertegun seperti ayam. Mereka merasa sangat malu sehingga mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka benar-benar tidak pernah berharap bahwa Immortal Kompas telah membantu mereka karena Chu Feng. Namun, tetua merah kulit benar-benar telah menghina Chu Feng sebelum Immortal Kompas. Dia benar-benar menjadi korban dari kecerdikannya sendiri. Hanya berpikir tentang bagaimana dia tanpa sadar telah menyinggung seseorang sekuat kompas abadi, dia merasa seperti sekarat. Mereka yang memfitnah Chu Feng semua takut tanpa alasan. Adapun Jiang Furong dan yang lainnya, jantung mereka berdetak cepat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Chu Feng, hanya berpikir tentang bagaimana Immortal Kompas mengatakan bahwa Chu Feng telah membantunya, dan bahwa dia berutang budi pada Chu Feng. Mereka tidak dapat tetap tenang. Emosi mereka sangat deras, bahkan rambut mereka pun tegak. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa Chu Feng telah tumbuh semakin jauh dari mereka, bahwa dia telah melangkah ke tingkat yang luar biasa. Tingkat yang mereka mungkin tidak bisa menjejakkan kaki di sepanjang hidup mereka. Bab 1742 Acara Besar. Setelah masalah ini berakhir, untuk menyelamatkan muka, 4 kekaisaran besar menyuap orang-orang yang telah menyaksikan peristiwa di kota Munclot dengan banyak harta dan manfaat. Berharap bahwa mereka akan menjaga semua yang telah terjadi secara rahasia. Mereka benar-benar tidak ingin berita acara itu tersebar. Namun, seperti kata pepatah, dinding memiliki telinga dan pintu memiliki mata. Dengan begitu banyak orang yang hadir, bagaimana mereka semua dapat merahasiakan apa yang terjadi, hanya karena mereka telah memperoleh manfaat? Mereka dengan mulut besar segera membocorkan apa yang telah terjadi. Benar saja, tidak lama setelah itu, penindasan lengkap Chu Feng terhadap generasi muda klan 4 mulai menyebar. Pada saat ini, di Pulau Immortal, ada seorang pria tua yang mengeluarkan udara keabadian berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Immortal Refinement Immortal Abadi. Aku mengerti,
Kamu bisa pergi. The Weaponry Refinement Immortal melambaikan tangannya pada utusan di belakangnya. Setelah pembawa pesan itu pergi, Weaponry Refinement Immortal mengalihkan pandangannya ke arah Munclot City dan menghela nafas. Dia sebenarnya tidak mati. Itu sangat beruntung. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memilih untuk menjalani kehidupan mereka di pengasingan. Namun, Chu Feng, dia malah memutuskan untuk melakukan hal yang mengejutkan dunia. Anak itu benar-benar bukan orang yang membiarkan orang lain bebas dari rasa khawatir. Petik 2. Meskipun Immortal Refinement Weaponry mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang mengandung sedikit keluhan, matanya dipenuhi dengan antisipasi, dan dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, di sebuah pagoda kuno yang terletak di puncak Tentosat Miles Heavenly Summit, seorang wanita ramping dan elegan dengan kepala rambut putih yang memancarkan niat membunuh seluruh duduk di sana. Wanita ini adalah Immortal berambut salju. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas, dan Immortal berambut salju tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan tiba-tiba berhenti di depan matanya. Itu adalah burung emas kecil, burung yang terbentuk dari pembentukan roh dunia. Cahaya dingin bersinar melalui mata Immortal yang berambut salju. Kemudian, burung emas kecil mulai hancur menjadi untayan emas materi gas yang memasuki dahi Immortal berambut salju. Apa, bocah itu sebenarnya masih hidup? Saat berikutnya, Immortal berambut salju segera berdiri dan mengungkapkan ekspresi kaget. Hahaha, hahaha. Segera, Immortal berambut salju mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira dan mulai tertawa gila. Kemudian, dia mulai mengulangi, ya Tuhan, ini pasti kehendak surga. Surga menginginkan aku, Snowhair, untuk memiliki penerus. Petik 2. Hal ini menyebar dengan sangat cepat. Semakin banyak orang datang untuk mengetahui nama Chu Feng. Mungkin itu bukan pertama kalinya mereka mendengar nama Chu Feng. Namun, kali ini, nama Chu Feng sangat terukir dalam hati dan pikiran mereka. Lagi pula, pemuda ini dengan nama Chu Feng telah melakukan hal yang mengejutkan dunia. Dia benar-benar mempermalukan 4 klan kekaisaran besar. Setelah masalah ini dengan Chu Feng menyebar dan mengejutkan dunia, masalah besar lainnya mulai terjadi. Orang-orang dari klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Simen mulai terus-menerus dibunuh. Bukan hanya orang-orang dari generasi muda, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua terbunuh. Hal ini membawa ketakutan dan kepanikan yang besar kepada orang-orang dari klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Simen. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa pilihan lain, mereka akhirnya memerintahkan semua klan mereka untuk tetap berada di dalam klan mereka. Mereka bukan orang bodoh. Segera, mereka berpikir bahwa seseorang datang untuk menyerang mereka karena pembalasan. Siapa yang akan menyerang mereka? Tentu, itu tidak lain adalah Chu Feng, dan ahli misterius yang berdiri di belakangnya. Lagi pula, di Munclot City, hanya klan kekaisaran Nangong dan kekaisaran Simen yang mencoba membunuh Chu Feng. Ini juga alasan mengapa hanya mereka berdua yang diserang, sementara kekaisaran Dongfang dan kekaisaran Beitang benar-benar baik-baik saja. Pada saat ini, para kepala klan dari 4 klan kekaisaran besar berkumpul bersama sekali lagi di klan kekaisaran Nangong. Pria misterius yang membantu Chu Feng, baginya untuk bisa mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap seperti pedang dewa jahat dan sikat pembunuh maut, dia jelas bukan orang biasa. Dididik olehnya, Chu Feng pasti akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. Petik 2. Kita tidak bisa terus duduk dan menunggu kematian, kalau tidak situasinya akan semakin buruk. Kita harus bergandengan tangan dan membalas mereka, kata Nangong Beido. Kakak Nangong, apa yang kamu katakan salah? Orang-orang yang akhirnya membuat Chu Feng menjadi musuh mereka adalah klan Nangong kekaisaran kamu dan klan kekaisaran Simen. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, ketua klan Beitang Imperial Clan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Dia menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tiba-tiba, kepala klan Simen Imperial Clan bertanya, Brother Beitang, Beitang Sikiang dan putra kamu Beitang Zimo telah menghilang selama beberapa hari. Sudahkah kamu mendapatkan berita tentang mereka? Petik 2. Kenapa kamu menanyakan ini? Mungkinkah kamu berhasil mendapatkan petunjuk ke tempat mereka berada? Kepala klan kekaisaran Beitang mengangkat alisnya sedikit. Jelas, dia sangat mengkhawatirkan masalah ini. Karena kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak perlu repot lagi mencari mereka. Putramu dan Beitang Ziqiang pernah mengalami konflik dengan Chu Feng itu. Aku percaya bahwa lokasi mereka menghilang seharusnya berada di sekitar Munclot City, bukan? Kata kepala klan-klan Simen Imperial. Simen, selagi kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan, jangan mengutuk anakku dan Ziqiang, kepala klan-klan Beitang sedikit marah. Tidak ada gunanya marah padaku. Dengan watak Chu Feng membalas dendam, jika dia bertemu Beitang Ziqiang dan putramu, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Sebenarnya, kamu harus tahu betul apa yang terjadi pada mereka. Kamu harus berhenti berusaha menipu diri sendiri. Petik 2. Itu mengatakan, untuk bisa tetap tenang ini setelah putramu sendiri terbunuh. Aku benar-benar kagum, kata kepala klan-klan Simen Imperial dengan mengejek. Ketua klan Beitang Imperial Clan tidak membantah kata-katanya dan malah terdiam. Dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa tidak menduga bahwa putranya mungkin dibunuh oleh Chu Feng? Dia hanya tidak ingin menjadikan Chu Feng musuh demi keselamatan klan kekaisaran Beitang. Itulah alasan mengapa dia menolak untuk mengakui hal ini. Bagaimanapun, Chu Feng sangat berbahaya. Beitang, Dongfang, aku akan memberitahu kalian berdua yang sebenarnya.
Saat itu, ketika Chu Feng tinggal sebagai tamu di klan kami, dia tidak melakukan perbuatan jahat. Memang, akulah yang ingin mendorongnya ke sudut, kata Nangong Beidou. Bahkan tanpa kamu memberitahu kami sudah menebaknya, ketua klan-klan Dongfang tertawa ringan dan berkata dengan mengejek. Tapi, apakah kalian berdua tahu mengapa aku ingin melenyapkan Chu Feng? Tanya Nangong Beidou. Kenapa? Tanya klan Dongfang Imperial dan kepala klan Beitang Imperial Clan. Hari itu, putra bungsu aku Tianhu mencapai terobosan, dan mengeluarkan tanda abnormal naga emas yang melonjak. Tepat pada saat itu, bahwa Chu Feng juga kebetulan mencapai terobosan dan juga mengeluarkan tanda abnormal. Petik 2. Sesuatu seperti itu akan sepenuhnya normal. Setelah semua, selain Bloodlines Imperial kami, tubuh ilahi juga akan menyebabkan tanda-tanda abnormal ketika mereka mencapai terobosan. Namun, tanda abnormal yang disebabkan oleh Chu Feng itu kebetulan menekan tanda abnormal putra bungsu aku, kata Nangong Beidou. Apa katamu, menekan tanda abnormalnya? Mendengar kata-kata itu, kedua ketua klan terkejut. Tidak hanya itu, ketika tanda abnormal Chu Feng itu muncul, semua orang di klan Kekaisaran Nangong kami merasakan garis keturunan kami gemetar ketakutan. Aku percaya semua orang tahu bahwa ketika Royal Bloodlines bertemu dengan Bloodlines Imperial kita, mereka akan gemetar ketakutan. Namun, kamu semua pasti tidak tahu bagaimana rasanya. Petik 2. Sebenarnya, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong kita juga tidak tahu tentang itu. Namun, pada saat Chu Feng memicu tanda abnormalnya, kami jadi tahu sensasi itu, kata Nangong Beidou. Kamu mengatakan bahwa Chu Feng juga memiliki garis keturunan yang diwarisi. Dan bahwa garis keturunan yang diwarisi berada di atas garis darah kekaisaran kita dan mampu menekan kita? Kepala klan-klan Beitang Imperial Clan bertanya. Itu tidak mungkin, bukankah bloodline kekaisaran kita adalah bloodline warisan terkuat di tanah suci martialism? Kepala klan Dongfang Imperial Clan menjadi emosional. Lagi pula, jika ini benar, itu akan sangat menyangkut status klan Imperial Dongfang mereka di tanah suci martialism. Dunia ini luar biasa, tidak ada yang terlalu aneh. Asal-usul Chu Feng itu misterius. Mungkin dia mendapatkan semacam warisan dari dunia luar. Bagaimanapun, jalan kultivasi bela diri tidak pernah berakhir. Selain itu, sejak era kuno, ada catatan yang mengatakan bahwa langit berbintang yang luas adalah tempat yang benar bagi para pembudidaya bela diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Berbicara sampai titik ini, Nangong Beidou memandang ke cakrawala. Sejak zaman kuno, banyak ahli hanya mampu menjadi ahli karena harta yang telah jatuh dari dunia luar. Itu semua bukan hal-hal yang dapat ditemukan di tanah suci martialisme.